Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan saya di sini Drafter Online Sharing. Di kali ini saya akan membagikan sesuai dengan janji saya sebelumnya, akan membagikan apa yang saya pernah ketahui di dalam kepala saya tentang teknik dasar menggambar. Sama-sama kita ketahui bahwa sampai saat ini pengguna atau user dari kebanyakan AutoCAD sudah banyak, dan pada zaman sekarang ini termasuk pada sekolah tingkat SMK itu sudah banyak menerapkan pelajaran-pelajaran tambahan untuk program AutoCAD untuk desain teknik menggambarnya. Nah, di sini saya akan mengulas dan mengulang kembali apa yang pernah saya dapatkan di zaman ketika saya masih sekolah dulu, yaitu teknik dasar untuk menggambar. Nah, di sini saya beri sedikit pengetahuan tambahan bahwa teknik yang saya ketahui di sini adalah basicnya di teknik gambar bangunan. Artinya ada 3 komponen teknik yang pernah saya sedikit dan banyak tahu di sini adalah itu terbagi 3 di teknik itu adalah teknik teknik gambar bangunan, kemudian ada namanya teknik gambar jalan raya, dan teknik gambar jembatan dan bangunan irigasi. Jadi ada 3 segmen teknik. Nah, penekanan pada kali ini saya akan mengedepankan tentang teknik gambar untuk objek fisik bangunan. Kedepannya akan saya tampilkan tahap-tahapan untuk suatu output gambar kerja, bukan visual render atau apa ya, itu merupakan suatu tambahan. Tapi di sini saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang harus ditampilkan sebagai nanti dikatakan output dari gambar itu sendiri adalah sebuah modul untuk gambar kerja, apakah itu dari pihak pelaksana atau perencana. Nah, untuk output itu sendiri biasanya dari perencana, dia akan membuat output dari mereka, yaitu berbentuk sebuah gambar bestek atau gambar kerja atau gambar desain rencana segala macam, yang isi di dalamnya itu merupakan rencana mulai dari bentuk ruang, visual dari rencana tampaknya, kemudian detail-detail ruangannya. Nah, pada tahapan di sini sebagai persiapan dari teknik menggambar itu sendiri, kita sebelumnya harus mengetahui teknik gambar dasar. Nah, pada teknik gambar dasar ini saya akan memulainya langsung di halaman AutoCAD dengan mempelajari teknik gambar itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui, objek dasar geometri itu di dalam menggambar itu ada 3. Misalnya ada namanya, di sini saya ketik REC, namanya di sini kalau di AutoCAD rektang. Ini bisa dilihat di command prompt, ini namanya command prompt, ini rektang. Begitu saya ketik REC kemudian saya enter, itu namanya rectangle. Sebenarnya rectangle artinya persegi. Nah, klik sekali, tarik bebas, kemudian ini tanpa ukuran dulu ya, supaya kita ketahui bentuk objeknya dulu. Nah, kalau kita tarik begini, ini namanya persegi panjang. Kemudian kalau saya sudah modifikasi sedikit AutoCAD saya, jika saya klik kanan itu merupakan enter bagi AutoCAD saya ya. Nah, saya klik kanan langsung keluar perintah rektang. Saya klik lagi, misalnya kita buat kotak sebesar ini. Nah, ini persegi, ini geometri dasar. Kemudian ada yang namanya segitiga. Nah, membuat segitiga itu bisa menggunakan perintah polygon, POL, enter.
Nah, setelah di enter akan diminta mengisikan jumlah sisi. Nah, untuk segitiga nama juga segitiga, berarti 3 sisi. Secara default di sini poligon tertera 4. Kalau 4 berarti nanti munculnya sebagai persegi. Nah, kita inginkan segitiga, maka kita ketik 3, enter. Klik bebas 1 kali. Oke. Ini pilihan inscribe in circle dan circumscribe in about circle. Nah, di sini perbedaannya sisi yang dimaksud adalah untuk dimensinya. Nanti dijelaskan ke depannya apa sub menu dari sini. Ini bisa dipilih sembarang saja sementara. Nah, yang dimaksud dari pilihan itu adalah kalau saya pilih tadi yang secara default adalah I, inscribe in circle, maksudnya itu jarak yang terhitung adalah radius dari garis kuning yang putus-putus ini. Tapi kalau kita memilih C, enter tadi sebelumnya, coba kita ulang. POL, enter. 3, enter. Oke. Klik bebas 1 kali, kemudian kita pilih circumscribe. Nah, di sini ada perbedaan dimensi dari radius segitiga sendiri. Kalau yang yang sebelumnya inscribe itu dari titik tengah ke bagian lancip, itu dimensinya ke situ. Tapi kalau circumscribe itu dimensi yang dihitung sebagai radius adalah dari titik tengah segitiga ke perpendikular atau tegak lurus ke sisinya, ke salah satu sisi. Itu maksudnya perbedaannya ya. Bisa dilihat sama-sama. Oke, kita kembali ke bentuk geometri dasar. Ada persegi, mau itu persegi panjang ataupun persegi 4 persegi atau kotak. Kemudian ada segitiga dan satu lagi ada namanya C, enter, itu namanya circle, itu adalah lingkaran. Nah, ini adalah merupakan objek dasar dari geometri. Kemudian ada penambahan geometri lagi, segi banyak. Nah, segi banyak itu juga bisa digunakan perintah polygon, enter, tinggal ditambahkan saja berapa sisi yang ingin kita munculkan. Misalnya 6, berarti segi 6, enter, klik, pilih sisi radius. Oke. Nah, tergantung berapa sisi yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kemudian adalah tentang perspektif dasar dari sebuah geometri. Oke, untuk standarnya kita geser dulu. Untuk standarnya untuk pembelajaran kita di sini untuk teknik gambar adalah anggap ini sebuah sebuah tampilan, kita pakai PL, sebuah tampilan objek yang merupakan, anggap ini sebuah tampak misalnya. Kita buat PL, enter, klik 1 kali. Ini masih bebas, gerakannya masih bebas dikarenakan option ortonya sedang dalam keadaan off. Untuk mengaktifkannya silahkan tekan F8 di keyboard masing-masing 1 kali. Oke, nah sudah terkunci hanya pada 2 arah, horizontal dan vertikal. Oke, kemudian poligon yang sedang saya buat ini saya arahkan ke kanan. Saya klik bebas, kita buat tanpa ukuran dahulu. Klik ke kanan, kemudian klik ke atas. Saya klik lagi ke kiri, kira-kira segini. Nah, kemudian dalam keadaan masih menerima perintah poligon, kita bisa merubah optionnya dari bentuk garis ke lingkaran. Caranya, coba perhatikan di barisan command prompt di bawah ini.
itu ada pilihan ARC, close, halt width, length, undo, dan width. Nah, itu bisa kita pilih option ARC, artinya artikel. Artikel di sini inisial yang huruf yang kapitalnya itu adalah A, maka kita ketik A, kemudian enter, itu akan masuk ke sub artikelnya. Oke, kita enter, sudah berubah. Jika kita gerakkan ke yang lain sudah berubah. Kemudian coba kita arahkan ke misalnya ke atas begini. Nah, segini cukup, kemudian ke atas ini. Oke. Nah, ini opsinya masih artikel. Jika ingin kita kembalikan ke option garis lurus, maka kita pilih option line yang kapitalnya adalah huruf L, maka ketiklah L, enter. Oke, di sini saya akan berencana menutup dengan posisi tegak terhadap titik atau garis yang awal saya mulai tadi. Kita aktifkan dulu OSNAP-nya dengan menekan F3 pada keyboard. Oke, F3 adalah OSNAP on. Oke, sudah on. Kita dekatkan ke sini. Nah, saya dekatkan satu kali lagi, tanda plus hijau hilang. Saya dekatkan lagi tanpa klik ya, akan muncul plus hijau. Ini namanya outrack. Nah, ketika keluar outrack ini adalah sebagai bantuan untuk tegak lurus terhadap ujung garis yang muncul outrack ini. Kita berada di sini, saya arahkan ke sini dengan munculnya outrack. Nah, saya akan kasih supaya ujung atas dengan ujung bawah itu sejajar. Kita klik satu kali. Nah, ini sudah pasti sejajar. Untuk mengakhirinya kita ketik C untuk close. Nah, dia dengan otomatis akan close di mana titik awal kita mulai. Silakan ketik C, enter. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan objek lingkaran yang kecil di sini, misalnya objek lingkarannya C, enter. Nah, supaya dia berada di tengah objek yang kita buat, dekatkan kursor kita ke salah satu lingkaran ini, akan muncul tanda plus putih. Ini artinya titik center dari artikel ini. Nah, jika sudah ada, dekatkan ke sini, akan muncul center. Nah, ini namanya OSNAP center, titik tengah. Kalau sudah ketemu, usahakan jangan sampai keluar outrack begini, karena nanti jika keluar outrack kemudian kita klik, titik center yang kita buat itu akan bergeser. Nah, tapi kita dekatkan satu kali lagi, akan hilang tanda plus yang hijau. Kita butuhnya yang putih. Kita klik yang putih satu kali. Tek. Oke. Ini akan sama. Maksudnya akan berada titik tengah lingkaran yang kita buat ini akan persis berada di senternya artikel sisi ini. Kira-kira kita buat lingkaran di sini. Nah, anggap ini adalah tampak depan, sisi depan dari sebuah objek ya. Kemudian kita akan melakukan pembuatan rotasi dari perspektif. Misalnya kita ingin buat tampak yang dari sini. Ini saya buat tanda ini supaya kita jadi penanda saja ya. Nah, saya akan membuat tampak dari objek ini dari sisi view dari sesuai dengan panah. Kita bisa membuatnya dengan bantuan garis, enter, L, enter, klik bagian atasnya, enter,
klik bagian bawah, enter, dan klik sisi-sisi yang sudut-sudut yang akan terlihat dari sisi sebelah sini. Nah, ini merupakan pertemuan dari artikelnya, kita tarik juga. Kemudian yang lingkarannya kita buat belakangan. Ini yang kita perspektifkan adalah kita munculkan garis-garis yang nampak secara langsung. Jika anggap kita berdiri di panahan ini dan menghadap ke kiri, makanya ini dianggap sisi-sisi yang langsung terlihat. Kemudian kita buat garis tegak di sini untuk objek. Kita move sedikit kira-kira di sini. Nah, objek ini anggap memiliki ketebalan, misalnya kita copy yang ini ke samping, misalnya begini tebalnya. Ini bisa kita potong pakai perintah tr, enter. Di sini maaf, AutoCAD 2021 atau versi tinggi lainnya sudah bisa langsung trim. Jadi saya kembalikan modenya ke versi sebelumnya saja ya, dengan cara pilihan mode dengan kapitalnya O, enter. Itu kita pilih standar saja. Oke, kita ulang lagi, trim, tr, enter. Nah, untuk trimnya kita select yang pertama adalah sebagai pembatas atau pemotong, kemudian enter. Nah, select yang kedua adalah objek yang akan dipotong. Saya pilih ini untuk dipotong, ini dan ini. Oke. Nah, garis ini kita mulai dari bawah. Garis ini adalah sisi dari alas objek. Kemudian garis ini adalah sisi sudut dari sudut ini. Kemudian garis ini adalah pertemuan artikel yang atas dengan artikel bawah. Nanti kita notasikan, kita bedakan ketebalan garisnya. Nanti selanjutnya ke depan kita pelajari tentang membedakan atau membuat perbedaan tebal tipis garis sesuai standar dari drafter teknik gambar itu sendiri. Nah, sisi atas ini adalah atas dari objek. Nah, bagaimana dengan objek yang anggap objek ini adalah lubang, dengan kata lain bolong, tembus. Nah, ini berarti katakanlah seperti cincin, anggap seperti cincin. Nah, untuk gambar tampak ini, untuk memunculkan bahwa ada sisi dalam yang tidak kelihatan langsung, tetap kita perspektifkan L, enter. L ataupun PL silahkan dibuat, ini hanya untuk belajar perspektif dulu. Nah, ambil sisi atas dari lingkaran, namanya kuadran. Nah, ini namanya osnap kuadran. Perlu diperhatikan untuk menangkap osnap, tidak perlu kursor harus tepat berada di osnap, karena ditakutkan munculnya otrek yang ini maksudnya. Oke, bagaimana juga jika kursor sudah mendekati suatu objek, maka osnap otomatis muncul dan tidak akan sembarangan otreknya muncul. Jika osnapnya muncul, yang dibutuhkan langsung klik, maka akan terjadi tangkap otomatis ke osnap yang bersangkutan. Klik, oke, itu sudah ditangkap, sudah persis berada di kuadran atas. Tarik ke samping, yang di bawah begitu juga. Mau di copy yang atas ini boleh juga, CO, enter, ambil. Nah, seperti saya bilang tadi, osnap itu tidak harus persis ada di ujung, dekatkan ke objeknya.
Kalau yang ini perpendikular yang muncul, kita dekatkan ke sini lagi, maka endpoint yang muncul, artinya ujung dari garis ini. Klik, sudah langsung ditangkap. Kemudian klik ke kuadran bawah, klik. Oke. Nah, ini yang kita potong lagi pakai perintah tr, enter. Kita ambil pembatas atau pemotong, enter. Yang kita potong yang di luar. Oke. Untuk membedakannya, objek yang garis ini seharusnya adalah dia objek di dalam. Maka dalam teknik gambar, objek di dalam ini tidak kelihatan langsung, harus dibuat garis putus-putus. Oke, kita keluarkan dulu objek garisnya, apa line type-nya, tipe garis other. Di sini pilih other, akan keluar line type manager. Nah, secara default by layer, by block, dan continuous. Kita load, saya standarnya untuk garis putus-putus saya gunakan ISO 03 W100. Oke. Kalau teman-teman nanti mau pilih yang lain sesuai dengan standar yang dipelajari, silahkan. Saya lebih sering menggunakan 03 karena lebih mudah dalam pengskalaan. Oke, di sini saya oke dulu. Kemudian pilih objek yang akan kita ganti line type-nya, yaitu ini satu dan ini. Ataupun kita pilih satu dulu, kemudian keluar kotak properties. Nah, kalau teman-teman belum keluar atau belum muncul kotak properties seperti ini, silahkan tekan pada keyboardnya tombol kontrol, tahan, dan 1. Nah, kalau saya sudah muncul, jika saya tekan akan hilang. Nah, kalau sudah muncul kotak propertiesnya, silakan klik garisnya lagi. Nah, di sini akan muncul objek yang diselect, akan diklasifikasikan nama objeknya di sini yaitu line. Jika saya klik misalnya di lingkaran, di sini akan berubah jadi circle. Oke, kita klik lagi di garis. Nah, di sini akan saya ganti line tab-nya di sini yang sudah kita load tadi, yaitu arcade ini. Oke. Nah, jika ini kita anggapannya masih belum sesuai, kita bisa mengganti line type scale ini. Dari defaultnya 1 kita perkecil, misalnya 0,5, enter. Nah, saya kira sudah sesuai. Jika masih belum, misalnya 0,3, lebih kecil sedikit lagi. Nah, segini juga boleh. Nah, bagaimana yang garis satunya? Jika sudah ada garis yang sejenis, bisa digunakan perintah match prop dengan ketik MA, enter. Klik garis yang ingin diikuti, kemudian klik garis yang harus disamakan. Nah, otomatis akan sama. Saya ulangi sedikit. Dalam hal select object itu ada beberapa pilihan. Coba perhatikan kursornya dan objek garis, misalnya ini, garis ini. Jika kita klik dari kanan badan kita, klik dan kita arahkan ke kiri, kotak dari kursor akan muncul garis putus-putus. Itu artinya untuk select objek tidak perlu harus terselect semua begini. Cukup terselect sedikit, dia akan terselect jika mengenai garis putus-putus dari kursor. Nah, maka sebaliknya, jika kita klik dari kiri ke kanan, harus semua objek masuk dalam kotak. Nah, yang masuk dalam kotak yang akan terpilih, terselect. Jika sedikit saja kena objek, tidak akan terselect. Nah, ini bedanya. Klik dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan untuk proses select object.
silakan untuk digunakan sebagaimana enaknya masing-masing, ataupun select objek satu-satu, langsung klik di objeknya satu, mungkin akan kelamaan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tampak dari arah panah ini, kemudian tampak dari bawah, dari sisi bawah sama juga. Kita klik L untuk garis bantunya, tarik ke bawah sembarangan panjangnya. Kemudian kita copy, CO, enter, klik, enter. Kemudian klik di endpoint, kemudian di sisi ujung, kemudian ini sisi yang tidak kelihatan langsung, di sini, dan di sini. Nah, ini objeknya sama dengan ini. Kita match prop ke sini. Kemudian kita buat garis badan dari objek yang diperspektifkan. Nah, untuk ketebalan ini supaya sama dengan ini, ada beberapa cara yang digunakan sesuai dengan mudahnya kawan-kawan menggunakan atau mengaplikasikan di saat menggambar. Bisa di offset, bisa juga di copy objek ini kemudian di rotate. Kita mulai satu-satu caranya. Pertama kita offset dulu karena objek sini sudah ada. Kita offset selebar objek ini. O, enter. Tanpa memasukkan angka ukuran, makanya O enter itu dari sini klik ke sini, klik. Nah, langsung yang kita offset adalah ini ke bawah. Otomatis jarak dua garis ini sama dengan jarak dua garis ini. Buktinya, coba kita copy, CO, enter. Kita copy dua garis ini ke bawah. Kemudian kita rotate, RO, enter. Select objek yang mau di rotate, enter. Klik bebas, tarik bawah. Oke, kemudian move, M, enter. Select objek ini lagi, enter. Klik ujungnya, pertemukan dengan ujungnya, otomatis sama. Itu buktinya. Kita iris dulu. Oke. Kemudian untuk objek ini sudah diperspektifkan, kemudian kita trim seperti biasa. Objek pemotong, enter. Kemudian objek yang dipotong. Oke. Nah, untuk selanjutnya, tampak dari sebelah sisi kiri ini sedikit pengetahuan yang saya ingin kasih tahu bahwa yang namanya perspektif itu misalnya di tampak bangunan yang menghadap ke arah kita yang menggambar, itu dalam hal teori perspektif ada dua pengertian. Ada yang satu namanya perspektif Amerika dan perspektif Eropa. Salah satunya kebalikannya. Jika biasanya bangunan dikatakan sisi kanan bangunan misalnya, salah satu perspektifnya mengatakan kanan dari bangunan adalah kiri kita, kiri badan kita yang menghadap bangunan. Atau sebaliknya, kanan bangunan adalah sisi kanan kita yang menghadap bangunan. Itu sebenarnya sama saja, hanya teorinya saja yang berbeda. Itu berasal dari Amerika dan Eropa saja. Oke. Kemudian kita kembali lagi, pembuatan perspektif yang sebelah sini dapat kita kopikan objek ini. Karena kenapa? Secara dimensi lebar itu sama. Kita copy dulu, CO, enter. Kita klik, taruh ke sini. Jangan lupa ortonya dinyalakan supaya terkunci pada arah horizontal saat kita menarik objek. Kita taruh sini, enter untuk melepas. Kemudian garis-garis ini
secara perspektifnya letak sudah sama, hanya saja tipe garisnya yang berbeda. Artinya kita perhatikan satu-satu. Di sini kita harus lebih teliti menentukan yang mana garis yang putus-putus, yang mana garis tidak putus-putus. Nah, dari atas ini adalah sudut yang kelihatan langsung, berarti garisnya sudah betul. Kemudian di garis ini adalah garisnya lingkaran, dia putus-putus, berarti berada di dalam, sudah betul. Kemudian garis ini garis tidak putus-putus, yang saat di perspektif ini adalah kelihatan langsung, sementara dari view dari sini dia akan terhalang oleh dinding ini. Makanya seharusnya ini dan ini adalah juga garis putus-putus. Maka kita match prop kembali ini ke sini. Nah, begitu juga untuk sisi yang atasnya, kita copy yang punya bawah, geser ke atas. Oke, di sini kita periksa dari sebelah ini misalnya langsung, oke. Yang ini juga langsung. Nah, kita match prop ke sini. Nah, ini punya lingkaran, yang ini juga punya artikel. Jika dilihat dari atas tidak kelihatan langsung, makanya garis putus-putus. Oke, dari sini mungkin kawan-kawan, teman-teman sekalian bisa membedakan apa fungsi dari garis langsung atau tidak putus-putus dengan garis yang putus-putus tidak langsung. Ini untuk ketebalan garis belum kita masuk, masih pada proses line type-nya saja dulu, dan juga dimensi belum kita masuk. Nah, di sini sudah jelas ya untuk penerapan garisnya untuk teknik dasar menggambarnya. Kemudian kita sedikit menuju perspektifnya agar kawan-kawan bisa lebih tambah paham atas dasar apa view yang tampak tampak dari samping, atas, bawah, samping kiri, samping kanan, atas dasar apa bentuknya hingga seperti ini. Nah, kita lihat aslinya dari ini, kita andaikan, kita copy dulu, CO, enter, kita copy ke sebelah sini. Ini ketebalan dari objek ini, kita copy, enter, kita copy di sini. Nah, kemudian kita buatkan namanya perspektif isometri dengan kemiringan 30 derajat. Ini kita putar, RO, enter, kita select objek yang ini, enter, klik di sini sebagai titik pusat rotasi. Coba kita nonaktifkan dulu ortonya. Oke, dia mengikuti garis kuning putus-putus. Kita isikan derajatnya 30, enter. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa secara default AutoCAD perputaran radius itu jika memasukkan angka plus atau bukan minus, itu dia objek akan berputar berlawanan arah jarum jam, namanya anti-clockwise. Sebaliknya, jika kita isi angka derajat dengan tanda minus, misalnya minus 30, dia akan berputar searah jarum jam atau clockwise. Nah, untuk nolnya sendiri, derajat 0 itu adalah di AutoCAD secara default akan berada di posisi horizontal. 0 itu di horizontal dan 90 di vertikalnya. Oke, kita kembali lagi ke sini perspektif isometrinya. Kemudian kita copy untuk objek sisi terluar satunya ke ujung sini.
enter. Kemudian kita copy lagi ini ke sini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, dan ini. Nah, ini seolah-olah kelihatan seperti 3 dimensi, padahal bukan. Ini hanya perspektif isometri namanya. Kemudian karena ini adalah objek polyline, maka jika kita ingin menghilangkan salah satu segmennya, jika dari polyline bisa kita trim langsung. TR, enter, enter 1 kali lagi, langsung trim, 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 dan trim. Kemudian ini juga ini sebentar, nanti kita edit dulu. Yang ini seharusnya dia berada, coba kita move misalnya sekitar ini misalnya. Nah, bagaimana mencari titik di sini? Caranya buat garis bantu, line, L, enter, dari sini ke sini. Ini namanya intersection, yaitu snap, persilangan dari dua objek. Klik, enter. Kemudian kita sudah mendapatkan di sini midpoint. Buat lagi line, enter. Kita sudah mendapatkan midpoint, tengah dari garis yang kita buat barusan. Kemudian perpendicular atau tegak lurus terhadap artikel kecil ini. Klik, kemudian ortho nyalakan, ambil garis tegaknya, enter. Nah, gunanya apa? Yaitu untuk acuan klik pada saat memindahkan objek garis panjang ini. Move, enter, kita klik di ujungnya, kemudian letakkan di ujung ini. Nah, garis bantu tadi sudah bisa kita hapus. Nah, kemudian baru kita trim lagi, TR, enter, sisi-sisi garis yang tidak diperlukan. Oke, untuk sekilas beginilah kira-kira bentuk dari objek yang kita perspektifkan. Ini namanya perspektif isometri, satu sisi, dan ini adalah dari memproyeksikan objek dari tampak depan, belakang, bawah, atas. Di sini untuk membedakannya, saya beri warna yang berbeda. Sisi ini saya beri warna supaya kawan-kawan lebih paham, misalnya merah. Sisi ini saya beri warna misalnya biru. Nah, sisi merah ini jika digambar, misalnya ini merah juga, nah berarti ini tampak dari ini. Nah, untuk yang sebelah ini, sisi merahnya berada di sebelah ini. Oke, berarti yang birunya di sebelah sini. Gitu juga yang tampak bawah. Kita melihat seolah-olah kita berdiri di sini melihat ke arah objek. Makanya sisi yang merah adalah yang di atasnya dan sisi birunya di sebelahnya. Oke, kemudian yang sisi ini, jika kita berdiri di sini melihat ke arah objek, maka tampaknya di sini adalah warna merah, di sini adalah warna biru. Satu lagi yang dari atas. Jika kita lihat dari atas menuju ke objek, ini merupakan objek yang merah dan ini objek yang biru. Nah, bagaimana membuat tampak yang sisi warna biru ini, sedangkan yang warna merah sudah ada?
kita copy saja, maaf bukan MI, CO, enter. Kita copy objek ini, bawa ke atas misalnya. Nah, coba bayangkan kawan-kawan misalnya berdiri di sini, matikan dulu ortonya, melihat ke arah objek. Apa yang akan kita rasakan yaitu area yang persegi di bawah ini akan berada di sebaliknya, maka objek ini harus kita balik atau mirror. Nah, mirror ini merupakan adalah pencerminan untuk suatu objek. Kita ketik MI, enter. Nah, select objek adalah objek yang akan di mirror, yaitu kedua objek ini, objek merah dan lingkaran kecil. Setelah selesai select objek, enter satu kali. Kemudian saya klik di tengah. Ini adalah point of mirror line, artinya anggap cermin yang letaknya cermin untuk pencerminan. Kita klik di sini, ortonya kita nyalakan, F8, tarik ke atas, kemudian klik satu kali lagi. Nah, kemudian ditanyakan iris source object, itu artinya objek sebelumnya apakah ingin dihapus. Jika tidak, pilih no. Jika yes, pilih yes. Ya, di sini pilih yes ya, karena kita mengedit letak gambar awal. Kita yes dulu. Nah, kemudian kita match prop warna birunya, karena ini adalah tampak dari warna biru. Jika kita berada di sebelah biru ini, sedangkan yang merah ini, jika kita berada di sini, kita melihat ke arah objek. Mungkin di sini bisa dibedakan, bisa dimengerti untuk dasar-dasarnya perspektif. Sebelum nanti selanjutnya akan kita bahas, akan kita mulai tahap-tahap pembuatan sebuah bangunan yang terkecil, yaitu kita anggap nanti pelajaran selanjutnya membuat rumah. Oke, saya rasa demikian dulu untuk pengertian teknik dasar menggambar di sebuah objek. Kedepannya akan kita bahas poin-poin yang lebih banyak lagi tentang apa yang sudah pernah saya ketahui. Dan jika ingin ditanyakan, silahkan komen, silahkan diketik kritik dan sarannya untuk kita perbaiki bersama. Demikian video kali ini sementara, dan nanti akan kita lanjutkan ke tahap langsung pembuatan sebuah gambar bangunan tepatnya. Salam dari saya, Drafter Online Sharing. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.